Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good people and smart people. Jumpa lagi bersama gue Mayang Humairah di podcast Pojok Diskusi Mayang Humairah. Untuk podcast gue kali ini, gue ingin berbagi tips yang gue jalani selama hidup ini tentang bagaimana sih caranya keluar daripada mental health itu sendiri. Ya, mental health itu saat ini sedang banyak diperbincangkan karena sakitnya itu tidak terlihat, tapi terus bisa dirasakan. Sehingga dampaknya atau efeknya itu ketika rasa sakitnya tidak terlihat, kita ingin melukai diri kita sendiri agar otak kita itu melihat bahwa kita beneran terluka. Jadi kita biasanya itu melukai diri kita sendiri dengan pisau, gunting atau benda tajam lainnya untuk hanya sekadar melukai tangan kita gitu. Itu sudah frustasi yang sangat dahsyat sebenarnya. Pernah gak sih ketika kalian merasakan frustasi, terus ketika kalian merasakan galau, kalian merasakan sedih, kalian merasakan senang, tapi secara tiba-tiba. Tapi hal itu tuh tidak ada sulutan atau pengaruh dari lingkungan kita gitu. Kita tuh secara tiba-tiba aja mood swing gitu. Dan itu pernah gue rasakan. Gimana sih caranya gue mengatasi itu semua, yang bahkan gue hampir melakukan tindakan mengakhiri kehidupan karena distraksi terbesar otak gue itu mendorong ke hal yang itu. Ya gila sih, itu semua karena banyak penyebab dan faktornya ya. Mungkin salah satunya yang ketika gue rasakan itu, ketika gue insomnia, bahkan gue bisa 2 hari gak tidur. Dan disitulah emosi gue gak kekontrol, terus gue mudah menangis atau mudah marah. Itu dahsyat sih. Oke, cara gue untuk menyelesaikan pikiran-pikiran negatif dalam otak gue gitu, yaitu yang pertama, gue selalu menerapkan rasa bersyukur, dimana bahwa gue tuh bersyukur gue masih hidup gitu. Tuhan tuh masih percaya bahwa gue ada di dunia untuk menyelesaikan problem-problem gue yang belum selesai. Nah, gue bingung kalau misalnya gue udah gak ada di dunia ini, terus Tuhan cabut, gue masih menyimpan banyak problem di dunia. Itu sangat mengkhawatirkan sebenarnya, lebih mengkhawatirkan. Dan lagi ketika gue melakukan kesalahan, terus gue putus asa gitu, gue terlalu meratapi, gue terlalu trauma, itu tuh ternyata berdampak karena kurangnya rasa syukur gue juga sih gitu. Jadi penting nih ya sob, bagi kalian yang memang merasakan putus asa, frustasi, emosi gak kekontrol, bahkan kalian yang mungkin sudah ke psikiater, yang mungkin sudah mengonsumsi obat, ya gue pribadi sangat sungguh menyarankan buat kalian tetap bersyukur. Jadi kalian jangan pernah menyalahkan keadaan ya. Sejatinya ketika kita menganggapkan itu toksik gitu, lingkungan kita toksik, teman kita toksik, keluarga kita toksik, ternyata pikiran kita sendiri yang toksik. Kita yang mengonsepkan keadaan bahwa ini begini loh, ini begitu loh. Jadi stop untuk kalian tidak bersyukur. Terus hal kedua yang selalu gue lakukan ketika gue itu ingin mengakhiri kehidupan, terus gue frustasi, gue hanya berusaha meningkatkan kalimat positif dalam hidup gue. Yang sering gue lakukan bahkan hingga saat ini, gue berdamai dengan diri sendiri dengan kalimat positif tersebut. Ketika gue bangun tidur, terus gue mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, alhamdulillah gue masih hidup. Terus lagi gue menambahkan kalimat-kalimat positif, dimana ketika itu alhamdulillah
gue masih bisa melihat keindahan yang Tuhan ciptakan dengan berbagai warna. Alhamdulillah, gue masih bisa menghirup udara Tuhan yang segar. Alhamdulillah, gue masih bisa mendengar. Gue masih bisa bergerak. Gue masih bisa yang lainnya. Itu tuh rasa syukur diaplikasikan dengan sebuah kalimat. Dan itu dilakukan terus-menerus untuk mengalihkan distraksi otak kita yang terlalu berlebihan atau overthinking. Dan cara yang ketiga, ini cara terakhir yang gue lakukan, yaitu meditasi. Gue meditasi mendengarkan musik relaksasi. Yang awalnya dulu gue takut banget nih ya, gue takut banget gitu untuk meditasi. Karena apa? Karena pikiran gue tuh kalau gue meditasi nih, nanti ruh gue nih gak bisa balik lagi sama raga gue. Itu yang gue takutin. Naif banget kan? Oke. Dan lagi ketika gue merasakan insomnia, gue mendengarkan musik relaksasi. Itu sangat membantu. Jadi kalau kalian yang sedang merasakan overthinking, kalian bisa mencoba mendengarkan meditasi. Dan penting juga ya untuk self-diagnosis buat kalian yang sedang merasakan mental health atau mental kalian itu kena. Karena kenapa mental kita bisa kena itu, yang dimana ketika kita mengharapkan sesuatu hal, tetapi Tuhan memberikannya berbeda dengan harapan kita. Jadi kita udah menggebu nih dengan harapan tersebut. Keadaan itu membawa kita bahagia. Ternyata Tuhan membelokkannya. Terus kita mengatakan nggak adil. Padahal Tuhan ingin memberikan jalan yang terbaik. Di situ kita meresapi. Disitulah fungsinya rasa syukur, fungsinya kalimat positif yang membangun diri kita, dan juga meditasi relaksasi. Kalau kalian mau ke psikiater silahkan. Tapi kalau gue menyarankan untuk self-diagnosis, atau kalian mau cerita sama gue nih, cerita apapun silahkan. Silahkan kalian chat gue di kolom komentar, atau juga kalian bisa DM gue di @mayanghumairah Instagram gue. Atau kalian kalau mau secara private bisa kalian chat juga ke gue. Persoalan hidup kalian apapun itu. Gue memang bukan psikiater, gue memang bukan psikolog, tetapi setidaknya semoga gue bisa menjadi pendengar kalian. Kalau kalian membutuhkan saran, gue akan berusaha memberikan saran. Kalian bisa kontak gue di WhatsApp di 0896 9565 6344. Ya, kalian bisa chat gue. Di kolom deskripsi gue tulis deh keterangannya. Gue hanya ingin berbagi sama teman-teman bagaimana caranya melunturkan pikiran-pikiran negatif yang saat ini sedang mengincar diri kita. Banyak banget loh. Jadi jangan pernah takut dengan penyakit mental. Jangan pernah takut dan jangan pernah minder. Oke? Gue hanya ingin berusaha menyentuh pikiran kalian dengan cara yang gue bisa. Salam hangat dari gue Mayang Humairah. Semoga kalian tetap sehat. Sehat jiwa dan raganya. Amin. Dan efek pandemik ini, penyakit mental sangat marak ya. Semoga kalian tetap bisa menjaga mental kalian. Oke, good people and smart people, agaknya sudah cukup untuk podcast singkatku hari ini. Jangan lupa kalau kalian ingin kontak aku, klik aja di deskripsi ya. Bye-bye buat kalian semua. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.